Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah akuntansi manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang hubungan biaya volume laba. Namun, sebelum kami mulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Clara Octavia Pratiwi, mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 4322210001. Perkenalkan, nama saya Tania Agustina Suherman, mahasiswi Universitas Mercu Buana, jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 4322210008. Perkenalkan, nama saya Diva Bisyana Nafri, mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 4322210010. Perkenalkan, nama saya Devi Febriana, mahasiswi Universitas Mercu Buana, jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 4322210047. Perkenalkan, nama saya Yunita Trani Mendrova, mahasiswi Universitas Mercu Buana, jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 432221000178. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi kita kali ini, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu pengertian dari analisis hubungan biaya volume laba. Jadi, analisis hubungan biaya volume laba adalah salah satu dari alat yang sangat berguna bagi manajer dalam memberikan perintah dan membantu memahami hubungan timbal balik antara biaya, volume, dan laba yang berfokus pada elemen yang pertama, harga produk, yang kedua, volume atau tingkat aktivitas, yang ketiga, biaya variabel per unit, yang keempat, ada total biaya tetap, dan yang terakhir, ada bauran produk yang dijual. Lalu, bagaimana sih cara kita mempertimbangkan biaya volume laba dalam memilih struktur biaya? Jadi, untuk menganalisis struktur biaya yang mana lebih baik dari antara dua perusahaan, dapat dilakukan dengan berbagai macam pendekatan. Pendekatan tersebut tuh bergantung pada banyaknya faktor, yaitu yang pertama ada tren penjualan jangka panjang, yang kedua ada fluktuasi tingkat penjualan dari tahun ke tahun, dan yang ketiga ada respon pemilik perusahaan atas risiko. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita lihat contoh kasus yang akan saya bahas ini. Berikut saya berikan laporan laba rugi dua pertanian blueberry di bawah ini. Ada Bauxite Farm dan Sterling Farm. Dalam sistem pemetikan buah beri, Bauxite Farm hanya menggunakan tangan dari para pekerja yang datang. Sedangkan Sterling Farm sudah menggunakan alat pemetik beri yang mahal. Sehingga konsekuensinya Bauxite Farm memiliki biaya variabel yang lebih tinggi, sedangkan Sterling Farm memiliki biaya tetap yang lebih tinggi. Dalam tabel ini, Bauxite Farm dan Sterling Farm memiliki jumlah penjualan yang sama 100%, yaitu sejumlah $100.000. Lalu untuk beban variabel, sesuai penjelasan saya di atas tadi, Bauxite Farm memiliki biaya variabel yang lebih tinggi, yaitu $60.000, sedangkan untuk Sterling Farm mempunyai biaya variabel sebesar $30.000. Nah, dari penjualan dikurangi beban variabel itu didapat margin kontribusi sebesar $40.000 untuk Bauxite Farm dan $70.000 untuk Sterling Farm. Lalu untuk beban tetap, Bauxite Farm mempunyai beban tetap sejumlah $30.000, sedangkan Sterling Farm mempunyai beban tetap sejumlah $60.000. Jadi laba bersih yang didapat untuk Bauxite Farm dan Sterling Farm yaitu sebesar $10.000. Pertanyaan tentang pertanian yang mana memiliki struktur biaya yang lebih baik tergantung dari banyak faktor termasuk tren penjualan jangka panjang, fluktuasi penjualan dari tahun ke tahun, dan sikap pemilik pertanian terhadap risiko. Jika penjualan diharapkan 100.000 di masa datang, Sterling Farm memiliki struktur biaya yang lebih baik. Alasannya karena rasio margin kontribusinya lebih tinggi. Jadi labanya akan meningkat lebih cepat ketika penjualan meningkat. Untuk mengilustrasikan, asumsikan bahwa setiap pertanian mengalami 10% peningkatan penjualan tanpa ada kenaikan dalam biaya tetap. Laporan laba rugi yang baru akan menjadi seperti berikut. Untuk Bauxite Farm dan Sterling Farm memiliki jumlah penjualan yang sama 100%, yaitu 100.000. Untuk beban variabel Bauxite Farm memiliki 66.000, sedangkan Sterling Farm memiliki 33.000. Untuk margin kontribusinya, jumlah penjualan dikurangi dengan beban variabel. Jadi margin kontribusi pada Bauxite Farm senilai 44.000.
Dan untuk beban kontribusi Sterling Farm senilai 77.000. Kemudian dari margin kontribusi dikurangi dengan beban tetapnya untuk Bongside Farm 30.000 dan mendapatkan laba bersihnya senilai 14.000. Sedangkan untuk Sterling Farm, margin kontribusinya 77.000 dikurangi dengan beban tetapnya 60.000 dan mendapatkan laba bersihnya senilai 17.000. Sterling Farm mengalami kenaikan lebih besar dalam laba bersih karena rasio kontribusi margin yang lebih tinggi walaupun kenaikan penjualan sama untuk kedua pertanian. Bagaimana jika penjualan menurun di bawah 100.000 dari waktu ke waktu, di mana titik impas untuk kedua pertanian? Berapa margin keamanan keduanya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dibutuhkan perhitungan dengan metode margin kontribusi sebagai berikut. Untuk penjualan Bongside Farm senilai 30.000 dibagi dengan rasio margin kontribusi 40% dan mendapatkan titik impas dalam total dolar penjualan senilai 75.000. Sedangkan Sterling Farm memiliki penjualan senilai 60.000 dibagi dengan rasio margin kontribusinya 70% dan mendapatkan titik impas dalam total dolar penjualan senilai 85.714. Kemudian untuk Bongside Farm, total penjualan saat ini 100.000 dikurangi dengan titik impas dalam total dolar penjualan 75.000 dan mendapatkan margin keamanan dalam dolar penjualan senilai 25.000. Kemudian margin keamanan sebagai persentase penjualannya dari 25.000 dibagi dengan 100.000 dikali 100%, yaitu mendapatkan 25%. Untuk Sterling Farm, total penjualan saat ini 100.000 dikurangi dengan titik impas dalam total dolar penjualan 85.714 dan mendapatkan margin keamanan dalam dolar penjualannya senilai 14.286. Kemudian, margin keamanan sebagai persentase penjualannya dari 14.286 dibagi dengan 100.000 dikali 100%, yaitu mendapatkan 14,30%. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan kombinasi variabel pemasaran yang digunakan untuk menghasilkan laba terbesar, sehingga laba akan bergantung pada bauran pemasaran yang digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Bauran pemasaran memiliki 4 elemen penting. Yang pertama itu ada produk. Produk merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah bisnis. Dengan memiliki produk, pelaku usaha dapat memasukkan produknya sebagai komponen bauran pemasaran sehingga pelaku usaha memiliki dasar penyusunan strategi yang akan digunakan. Yang kedua ada price, yaitu harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha harus sebanding dengan nilai atau kualitas produk yang dijual, sehingga kegiatan pemasaran yang dilakukan dapat secara maksimal menghasilkan keuntungan. Lalu yang ketiga ada place, yaitu tentukan di mana produk akan didistribusikan atau ditawarkan, sehingga strategi tempat usaha yang dimiliki akan menjadi tinggi pula tingkat kesuksesan pemasaran yang dilakukan. Lalu yang terakhir ada promosi. Pelaku usaha yang ingin menjalankan bauran pemasaran perlu benar-benar tahu apa yang akan ditawarkan dalam kegiatan promosinya, sehingga pelanggan menjadi tertarik untuk melakukan pembelian. Pelaku usaha dapat mengenal berbagai bentuk promosi yang bisa dilakukan, kemudian mempertimbangkan yang mana yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Namun, bauran pemasaran juga menyebabkan variasi yang dapat membingungkan dalam laba perusahaan. Perpindahan bauran penjualan dari barang dengan margin tinggi ke margin rendah akan menyebabkan total laba menurun walaupun jumlah penjualan meningkat. Selanjutnya ada rasio margin kontribusi, yaitu cara bagaimana mengetahui perhitungan laba dengan margin kontribusi. Contoh dalam soal ini, laba rugi kontribusi akustik konsep di mana penjualan, beban, variabel, dan margin kontribusi dinyatakan dalam persentase penjualan. Rumus dari rasio kontribusi sendiri adalah margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Dalam soal ini bisa menggunakan dua data. Yang pertama menggunakan data margin kontribusi, yaitu 40.000 dibagi dengan penjualan 100.000 sehingga menghasilkan hasil 40%. Lalu yang kedua bisa menggunakan data dari persentase penjualan di mana margin kontribusinya 100% dan penjualannya 250% yang mendapatkan hasil sama, yaitu 40% juga. Selanjutnya ada perhitungan titik impas, yaitu suatu keadaan yang menunjukkan jumlah penghasilan sama dengan jumlah biaya dalam keadaan impas. Perusahaan belum mendapatkan laba tetapi tidak mendapatkan rugi juga, jadi laba sama dengan 0. Di rumus kali ini ada beberapa simbol yang harus dipahami, yaitu ada Pi sama dengan laba, TR sama dengan jumlah penghasilan,
TC sama dengan jumlah biaya, F sama dengan biaya tetap, P sama dengan harga jual persatuan, Q sama dengan jumlah produk yang dijual atau diproduksi, dan V sama dengan biaya variabel persatuan. Selanjutnya adalah rumus cara menghitung titik impas satuan, di mana rumus tersebut diperoleh dari Pi sama dengan TR dikurang TC, di mana TR didapat dari P dikali Q, lalu TC didapat dari Pi dikali Q ditambah F, sehingga F ditambah Pi sama dengan P dikali Q dikurang P dikali Q, sehingga mendapatkan hasil Q sama dengan F ditambah P dibagi P dikurang V. Karena dalam keadaan impas laba sama dengan 0, maka rumus seluruhnya menjadi Q sama dengan F dibagi P dikurang V, atau titik impas satuan sama dengan biaya tetap dibagi harga jual persatuan dikurang biaya variabel persatuan. Dalam akuntansi manajemen, harga jual dikurangi biaya variabel disebut margin kontribusi, yaitu kelebihan harga jual dari biaya variabel yang digunakan untuk menutup biaya tetap. Maka, apabila margin kontribusi sama dengan biaya tetap, perusahaan akan mengalami impas. Apabila margin kontribusi lebih dari biaya tetap, maka keadaan perusahaan akan laba. Dan sedangkan ketika margin kontribusi kurang dari biaya tetap, maka keadaan perusahaan akan mengalami kerugian. Berikut rumus untuk menghitung laba ataupun rugi. Pi sama dengan Q1 dikurangi Q0 dikali UCM, di mana Pi adalah laba atau rugi, Q0 adalah volume titik impas, Q1 adalah volume penjualan yang dicapai, dan UCM adalah margin kontribusi persatuan yang dimana rumusnya adalah P dikurangi V. Di sini ada rumus untuk menghitung titik impas dalam jumlah rupiah, yaitu biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel persatuan dibagi harga jual persatuan. Rasio margin kontribusi diperoleh dari biaya variabel persatuan dibagi harga jual persatuan. Maka dapat disimpulkan bahwa titik impas dalam rupiah sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal titik impas pada single product. Di sini tertera atau diketahui harga jual persatuan yaitu Rp1.500, biaya variabel persatuannya Rp750, jumlah biaya tetapnya Rp750 juta, lalu volume yang akan direncanakan sekitar 2.500.000 unit. Maka dari itu kita perlu hitung titik impas dalam unit maupun rupiah. Langkah pertama kita akan mencari volume titik impas yaitu Q0. Q0 sama dengan F dibagi P dikurang V, di mana V-nya itu 750 juta, V-nya itu jumlah biaya tetap, lalu dibagi dengan P, P-nya itu harga jual persatuan yaitu 1.500 dikurangin 750 itu biaya variabel persatuan. Lalu di jumlah dihasilkan 750 juta dibagi 750 diperoleh 1 juta. Lalu kita akan bisa simpulkan bahwa perusahaan mencapai titik impas pada penjualan 1 juta satuan. Selanjutnya kita akan mencari titik impas dalam rupiahnya dengan rumus biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Biaya tetapnya 750 juta, rasio margin kontribusi itu tadi udah dijelaskan ya rumusnya. Tinggal kita masukkan saja 1 dikurangin 750 dibagi 1.500. Diperoleh 750 juta dibagi 0,5 dan hasilnya 1.500.000.000 juta. Maka dari itu impas tercapai jika volume penjualan mencapai 1.500.000.000 rupiah. Berapakah laba yang diperoleh jika volume penjualan yang tercapai adalah 1.500.000 unit? Mari kita masukkan dalam rumus Pi atau laba sama dengan Q1 dikurangi Q0 dikali UCM. Kita masukkan, jadi 1.500.000 dikurangin 1 juta, lalu dikali dengan, untuk memperoleh UCM itu 1.500 dikurangin 750.
diperoleh 500.000 dikali 750 dan dihasilkan sebanyak 375 juta. Maka dari itu, laba yang diperoleh adalah 375 juta rupiah. Bagaimana jika volume yang tercapai hanya 750.000 unit? Maka kita masukkan dalam rumus Pi atau laba sama dengan Q1 dikurangi Q0 dikali UCM sama dengan 750.000 dikurangi 1 juta lalu dikali 1.500 dikurangi 750 yang saya sudah jelaskan tadi ya. Lalu sama dengan minus 250.000 dikali 750 dan diperoleh hasil minus 187.500.000. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perolehan ini perusahaan akan menderita kerugian sebesar 187.500.000 rupiah. Baik, setelah tadi contoh soal ilustrasi perhitungan BEP untuk single produk, kali ini soal ilustrasi perhitungan multi produk. Langsung saja kita simak sama-sama. PT Pelangi Indonesia memproduksi 4 jenis barang yang diberi kode A1, B2, V3, dan D4. Produk tersebut rencananya akan diproduksi dan dijual dengan komposisi volume 20.000 unit, 15.000 unit, 10.000 unit, dan 5.000 unit. Sedangkan masing-masing produk dijual dengan harga per unit sebesar 11.000, 16.000, 21.000, dan 26.000. Untuk membuat seluruh produk tersebut komposisi volume seperti itu dan dalam kapasitas produksi perusahaan dibutuhkan biaya tetap sebesar 144 juta. Sedangkan biaya variabel per unit yang harus dikeluarkan untuk masing-masing produk adalah sebesar 7.000 untuk A1, 8.000 untuk B2, 11.000 untuk C3, dan 14.000 untuk D4. Agar perusahaan tidak mengalami kerugian, minimal berapa unitkah A1, B2, C3, dan D4 yang harus dijual? Nah, selanjutnya dari soal tersebut, pertama-tama kita buat dulu tabel penyelesaiannya agar nanti mudah untuk menghitungnya. Tadi kan produknya ada A1, B2, C3, dan D4. Nah, harga jual per unitnya masing-masing 11.000, 16.000, 21.000, dan 26.000. Biaya variabel per unitnya 7.000, 8.000, 11.000, dan 14.000. Dan untuk volume penjualannya 20.000, 15.000, 10.000, dan 5.000. Untuk perbandingan volume penjualannya, karena di sini ada 4 produk, jadi kita bagi menjadi 4, 3, 2, 1. Jadi, jika titik impas perusahaan tersebut dapat dihitung dengan rumus titik impas biasa, yaitu memperhitungkan perbandingan volume penjualan antara satu produk dan produk lainnya seperti terlihat berikut ini. Selanjutnya langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu rumusnya titik impas sama dengan biaya tetap total dibagi 1 dikurang biaya variabel persatuan dibagi penjualan persatuan. Biaya tetap totalnya tadi 144 juta, terus dibagi 1 dikurang biaya variabel masing-masing produk, yaitu 4 dikali 7.000 ditambah 3 dikali 8.000 ditambah 2 dikali 11.000 ditambah 1 dikali 14.000 dibagi penjualan masing-masing produk, yaitu 4 dikali 11.000 ditambah 3 dikali 16.000 ditambah 2 kali 21.000 ditambah 1 kali 26.000, sehingga didapat hasil 144 juta dibagi 1 kurang 88.000 dibagi 160.000, dan hasil akhirnya adalah 320 juta rupiah. Berarti titik impas akan tercapai pada saat penjualan mencapai nilai 320 juta. Titik impas dalam unit akan tercapai dengan membagi nilai titik impas dalam rupiah dengan harga jual gabungan dari keempat jenis produk tersebut berdasarkan perbandingan volume penjualannya. Jadi kan masing-masing volume penjualannya yaitu 4 dikali 11.000 ditambah 3 dikali 16.000 ditambah 2 dikali 21.000 ditambah 1 kali 26.000 yang sebenarnya 160.000. Jadi titik impas dalam unit adalah 320 juta dibagi 160.000, yaitu 2.000 paket.
Itu berarti titik impas perusahaan tersebut akan tercapai jika masing-masing produk dijual dengan komposisi volume penjualan sebesar untuk produk A1 2000 dikali 4 itu 8000 unit, untuk produk B2 2000 dikali 3 yaitu 6000 unit, untuk produk C3 2000 dikali 2 yaitu 4000 unit, dan untuk produk D4 2000 dikali 1 yaitu 2000 unit. Untuk membuktikan kita bisa pakai rumus laba sama dengan penjualan dikurang biaya total. Biaya total itu kan ada biaya tetap dan biaya variabel. Jadi sama dengan untuk penjualannya masing-masing produk 8000 unit dikali 11.000 ditambah 6000 unit dikali 16.000 ditambah 4000 unit dikali 21.000 ditambah 2000 unit dikali 26.000. Lalu untuk biaya variabelnya masing-masing produk yaitu 8000 unit dikali 7000 ditambah 6000 dikali 8000 ditambah 4000 dikali 11.000 ditambah 2000 unit dikali 14.000, sehingga mendapat hasil untuk penjualannya yaitu 320 juta dikurang biaya tetap yaitu 144 juta dikurang 176 biaya variabel itu 176 juta, sehingga hasilnya 0, jadi titik impasnya segitu. Sekian untuk pembahasan soalnya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai materi hubungan biaya volume laba. Mohon maaf jika ada kesalahan dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.